Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibnu. Seperti biasa kita akan membacakan isu monitoring kali ini untuk Jumat 24 Oktober 2025. Yang pertama dari Golkar. Laporan meme Bahlil untuk jaga etika di media sosial. Hal ini disampaikan oleh Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji, menjelaskan bahwa laporan terhadap pembuat dan penyebar meme Ketua Umum Golkar dan juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bertujuan untuk menjaga etika di media sosial. Laporan dibuat oleh Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG dan juga Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI yang menilai konten-konten yang beredar di media sosial mengandung unsur penghinaan, rasis, fitnah, dan hoaks terhadap Bahlil. Sarmuji menegaskan tidak ada instruksi dari DPP Golkar terkait langkah hukum tersebut. Ya, namun ini adalah inisiatif kedua organisasi dari sayap Partai Golkar. Sarmuji menilai langkah tersebut merupakan upaya membangun ruang digital yang lebih sehat. Kalau kita lihat memang terkait meme-meme dan video itu memang luar biasa ya. Menyebarnya dengan masif sekali, konten-kontennya itu juga beredar di WA ya, cepat karena viral, jadi orang itu menyebarkan kembali di grup-grup WA seperti itu, bahkan ada yang membuat di status WA segala macam. Oke. Selanjutnya, politisi PDIP Guntur Romli menolak wacana Soeharto jadi pahlawan nasional. Hal ini disampaikan oleh Guntur Romli setelah melihat adanya usulan Presiden RI kedua yaitu Pak Soeharto diusulkan sebagai pahlawan nasional. Menurut Guntur Romli, ini mencederai semangat reformasi 98. Stigma para mahasiswa ya kala itu memperjuangkan reformasi menilai bahwa Soeharto sebagai pengkhianat. Ini menurut Guntur Romli. Guntur Romli menegaskan ya ini juga berpotensi mengaburkan pelanggaran HAM yang terjadi selama Orde Baru seperti ya penembakan misterius Talang Sari, Trisakti, dan juga Semanggi. Guntur menyayangkan pengusulan ini dibarengi ya dengan tokoh-tokoh lainnya yang dianggap cukup pantas. Tokoh lain yang diusulkan sebagai pahlawan nasional selain Soeharto antara lain adalah Abdurrahman Wahid Gus Dur, Presiden keempat Indonesia. Lalu juga ada Marsinah, aktivis buruh yang meninggal dibunuh ya kalau tidak salah di Jogja. Selanjutnya Prabowo jadikan bahasa Portugis pelajaran prioritas. Presiden Brasil beri apresiasi. Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan bahwa bahasa Portugis akan menjadi salah satu pelajaran prioritas di sekolah-sekolah Indonesia, sejajar dengan pelajaran bahasa lainnya. Hal ini ya diumumkan saat pernyataan bersama dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Lula da Silva ini presiden Brasil yang sering banget berantem dengan Donald Trump ya. Oke, kita lanjut. Analis komunikasi politik Henry Satrio soroti kesenjangan komunikasi Prabowo dan para menteri. Analis politik Henry Satrio menilai tantangan utama dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto adalah kesenjangan komunikasi antara presiden dan para menterinya. Ia menyebut hanya sejumlah pejabat dekat seperti Syafri Samsudin, Teddy, dan juga Prasetyo Edy yang mampu menjaga komunikasi dengan efektif. Hensa, panggilan akrab Henry Satrio, mengapresiasi langkah perbaikan ya melalui pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah dan penunjukan Mensesnek Prasetyo Edy sebagai juru bicara istana. Selanjutnya dari DPR RI, ya DPR ingatkan pemerintah antisipasi resiko transisi tata kelola haji 2026. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi 8 Haini Relawati Rini Widyastuti, meminta pemerintah mengantisipasi potensi masalah dalam transisi pengelolaan haji dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umroh menjelang pelaksanaan haji 2026. Selanjutnya DPR nilai vonis 11 warga maba Sangaji bentuk kriminalisasi masyarakat adat. Komisi 13 DPR ya menilai vonis penjara terhadap 11 warga adat maba Sangaji di Halmahera Timur
sebagai bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang memperjuangkan hak atas tanah leluhur mereka. Wakil Ketua Komisi 13 Andres Hugo Parera menyebut putusan Pengadilan Negeri Soasio mencerminkan kegagalan hukum dalam melindungi masyarakat. DPR desak BPKN selidiki dugaan Aqua gunakan air sumur bor. Ya, anggota Komisi 4 DPR Kawendra Lukistian menilai temuan bahwa produk air mineral Aqua menggunakan air sumur bor, bukan mata air pegunungan seperti diklaim dalam iklannya. Nah, ini juga viral ya. Ia meminta BPKN atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional menelusuri kebenaran temuan tersebut. Selanjutnya dari berita DPD RI, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin dorong penguatan tata kelola keuangan desa di Bengkulu Utara. Ya, ini disampaikan oleh Ketua DPD yang dapilnya juga di Bengkulu. Ya, Sultan menegaskan komitmennya memastikan aspirasi masyarakat sampai ke pemerintah pusat, terutama sektor pertanian. Selanjutnya dari berita ekonomi, Danantara lanjutkan negosiasi restrukturisasi utang kereta cepat WUS ke Cina. COO Danantara Doni Oskaria menyampaikan bahwa proses negosiasi restrukturisasi utang proyek kereta cepat Cina atau WUS masih berlangsung. Tim negosiasi dari pemerintah dan Danantara akan segera berangkat ke Cina untuk membahas ulang jangka waktu peminjaman. Selanjutnya, pemerintah finalisasi program koperasi Desa Merah Putih senilai 16 triliun rupiah. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menggelar rapat dengan Menteri Koperasi Ferry Yuliantoro dan juga COO Danantara Doni Oskaria. Hal ini pertemuan itu memastikan kejelasan mekanisme penyaluran dana program yang telah dialokasikan sebesar 16 triliun rupiah. Pemerintah juga menyiapkan likuiditas tambahan 200 triliun di Bank Himbara dengan bunga hanya 2% untuk akses kredit koperasi. Selanjutnya, Presiden Prabowo dorong percepatan perjanjian dagang Indonesia Amerika Latin. Ya, ini disampaikan Presiden Prabowo ya saat menerima Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka. Sebagai tindak lanjut, ini adalah sebagai tindak lanjut kunjungan Prabowo ke Brasil pada bulan Juli lalu. Prabowo menilai CEPA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan juga Brasil akan memperkuat hubungan ekonomi dan mendorong pertumbuhan kedua kawasan. Ya. Selanjutnya Agus Pambagio, ya, pengamat kebijakan publik, ungkap Jokowi tetap dorong proses WUS meski diingatkan soal resiko finansial. Ya, ini disampaikan Agus Pambagio ya di berbagai podcast ya terkait WUS ini. Ia menilai proyek tersebut dibangun bukan berdasarkan kebutuhan melainkan keinginan Jokowi sendiri. Selanjutnya isu sosial, pemerintah pulangkan 110 WNI korban penipuan online di Kamboja. Ya, Menteri P2MI Muhtarudin menyatakan pemerintah akan memulangkan 110 warga negara Indonesia korban penipuan di Kamboja. Ya, kita lihat ya videonya sempat viral masyarakat Indonesia dan konon ada menurut kesaksian di video ada 2 yang tewas. Pemerintah telusuri lonjakan penerbangan RI Kamboja terkait kasus online scam. Ya, Wakil Menteri P2MI Christina Aryani mengungkapkan adanya lonjakan penerbangan dari Indonesia ke Kamboja yang mencapai 4-5 kali per minggu dengan tingkat keterisian hingga 70%. Ya, semua udah tahu jawabannya ya, itu terkait dengan bisnis judi online ya. Orang-orang ini ke sana menjadi adminnya lah, admin judi online ya. Bahkan beberapa cerita juga ada yang menjadi korban perdagangan manusia lainnya. Kita lihat ya. Dari isu internasional ya, IOC atau International Olympic Committee, ini Komite Olimpiade Internasional memutuskan menghentikan seluruh bentuk dialog dengan Komite Olimpiade Nasional Indonesia terkait kemungkinan menjadi tuan rumah Olimpiade dan ajang olahraga internasional lainnya. Ini terkait Indonesia melarang delegasi Israel ikut dalam event senam ya. Selanjutnya Venezuela pamer 5.000 rudal Rusia di tengah ketegangan dengan Amerika. Ini disampaikan oleh Presiden
Venezuela, Nicolas Maduro, ya, mereka memiliki 5.000 rudal darat ke udara Igla S buatan Rusia. Ini pamer ke Amerika nih ya. Selanjutnya Amerika dan sekutu gelar latihan perang di dekat Cina. Amerika bersama NATO dan sekutu di kawasan Pasifik menggelar latihan perang gabungan di Laut Cina Selatan, ya, di Laut Filipina untuk memperkuat strategi pencegahan terhadap aktivitas militer Cina. Latihan 2 tahunan ini melibatkan pasukan dari Amerika, Jepang, Australia, Kanada, Prancis, dan juga Selandia Baru dengan 20 kapal perang dan 20 pesawat tempur, termasuk jet siluman F-35 dan F-35B dan F-35C. Trending media sosial, waduh sedih ini saya ini. Trendingnya itu sebenarnya banyak ya berita politik, tapi yang paling trending itu soal Raisa, ya, harta tahta Raisa, yang sudah menggugat cerai di pengadilan mana ya, Jakarta Selatan apa ya, kepada suaminya Hamis Daud. Kita doakan yang terbaik untuk Raisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.